Pernah nggak sih kamu merasa belajar itu seperti masuk ke hutan belantara tanpa peta? Kadang kita semangat di awal, tapi makin ke dalam, makin bingung harus kemana. Ada yang bilang belajar itu butuh bakat, ada juga yang percaya soal kerja keras. Tapi sebenarnya, belajar itu punya pola, seperti trik rahasia yang bikin semuanya terasa lebih gampang. Nah, di sini kita bakal kupas 8 prinsip yang bisa bikin kamu lebih jago dalam memahami apapun. Siap-siap, karena setelah ini, cara kamu belajar nggak akan pernah sama lagi. Prinsip pertama, menyelesaikan masalah itu seperti menjelajahi labirin. Belajar itu nggak selalu mulus kan? Kadang rasanya kayak masuk ke labirin tanpa petunjuk. Kamu tahu ada jalan keluar di suatu tempat, tapi entah harus ke kanan, ke kiri, atau malah mundur dulu sebelum maju lagi. Ini wajar, karena setiap kali kamu mempelajari sesuatu yang baru, otakmu sebenarnya sedang mencari pola, bukan cuma asal tebak dan berharap keberuntungan. Masalahnya, dunia nyata jauh lebih rumit dibanding sekadar menyusun Rubik Cube. Di Rubik, ada aturan jelas dan solusi spesifik. Tapi dalam hidup, wah, ada terlalu banyak variabel yang nggak bisa kamu kendalikan. Makanya, daripada berharap semua langsung klop dalam sekali coba, lebih baik kamu menganggap proses belajar sebagai eksplorasi. Setiap langkah yang salah bukan berarti kamu gagal, tapi justru membantu kamu memahami apa yang bukan jalannya. Makin sering kamu mencoba, makin tajam instingmu dalam melihat pola. Bukan sekadar mencari jalan keluar, tapi juga memahami bagaimana labirin itu sendiri bekerja. Itulah kenapa belajar itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal strategi dan kesabaran. Prinsip kedua, ingatan diperkuat dengan mengingat kembali. Pernah nggak kamu baca sesuatu, paham banget saat itu, tapi besoknya udah lupa? Tenang, itu bukan karena otakmu lemot, tapi karena otak punya sistem seleksi sendiri. Dia cuma menyimpan informasi yang dianggap penting atau sering dipakai. Kalau kamu cuma baca sekali tanpa pernah mencoba mengingatnya lagi, otak bakal berpikir, ini nggak penting-penting amat, lalu langsung masuk folder sampah. Nah, cara terbaik buat melawan itu adalah dengan aktif mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari. Bukan sekadar membaca ulang, tapi benar-benar berusaha mengingat tanpa melihat sumbernya. Ini ibarat melatih otot, makin sering kamu pakai, makin kuat. Makanya, ujian atau kuis itu bukan sekadar alat buat bikin deg-degan, tapi sebenarnya cara paling efektif buat memperkuat daya ingat. Jadi kalau kamu mau belajar sesuatu dan beneran ingat dalam jangka panjang, jangan cuma mengandalkan feeling. Tantang dirimu untuk mengingatnya berulang kali. Semakin sering kamu mengeluarkan informasi dari otak, semakin besar kemungkinan dia bakal nyangkut di sana selamanya. Prinsip ketiga, semakin banyak yang kita tahu, semakin mudah kita belajar. Pernah nggak sih kamu merasa sesuatu yang dulu sulit banget tiba-tiba jadi lebih gampang? Misalnya, dulu belajar bahasa asing rasanya kayak ngapalin mantra, tapi begitu kamu ngerti beberapa kata dasar, tiba-tiba semuanya terasa lebih nyambung. Itu karena otak bekerja seperti jaringan, semakin banyak simpul yang terhubung, semakin mudah buat menangkap informasi baru. Awal belajar selalu terasa berat karena otakmu belum punya cukup pengait. Bayangkan kamu masuk ke pesta yang penuh orang asing, pasti canggung kan? Tapi begitu kamu kenal 1-2 orang, tiba-tiba lebih gampang buat ngobrol dengan lainnya. Begitu juga dengan belajar, begitu kamu punya fondasi, informasi baru bakal lebih cepat nyantol karena ada sesuatu untuk dikaitkan. Jadi kalau kamu merasa sesuatu sulit di awal, itu bukan karena kamu nggak berbakat. Itu cuma karena otakmu belum punya cukup koneksi buat memahami konsepnya. Solusinya, terus belajar. Makin banyak yang kamu tahu, makin mudah buat memahami hal baru, dan makin cepat kamu berkembang. Prinsip keempat, kreativitas adalah seni menyalin dengan gaya sendiri. Banyak orang berpikir kreativitas itu soal menciptakan sesuatu dari nol, padahal aslinya. Hampir semua hal keren di dunia ini lahir dari kombinasi dan modifikasi ide yang sudah ada. Bahkan para jenius seperti Picasso, Steve Jobs, atau Shakespeare juga menyalin, lalu memberi sentuhan khas mereka sendiri.
Coba deh lihat teknologi yang kita pakai sekarang, smartphone misalnya. Itu bukan satu penemuan besar yang tiba-tiba muncul begitu saja, tapi hasil dari banyak inovasi kecil yang digabungkan. Telepon, layar sentuh, internet, dan banyak lagi. Sama halnya dengan musik, film, atau seni. Banyak karya revolusioner sebenarnya lahir dari tradisi sebelumnya, cuma dikemas dengan cara yang lebih segar. Jadi, kalau kamu ingin jadi kreatif, jangan takut meniru. Pelajari yang sudah ada, pahami polanya, lalu kembangkan dengan sentuhanmu sendiri. Kreativitas bukan tentang menemukan sesuatu yang belum pernah ada, tapi tentang melihat sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Prinsip kelima, keahlian itu spesifik, bukan umum. Pernah dengar orang bilang, kalau kamu jago di satu hal, pasti gampang jago di hal lain. Sayangnya, itu nggak sepenuhnya benar. Keahlian itu bukan sesuatu yang bisa langsung ditransfer kemana-mana. Bisa main gitar bukan berarti otomatis jago main piano. Bisa masak bukan berarti tiba-tiba jago bikin kue. Latihan memang bikin kamu lebih baik, tapi hanya dalam bidang yang benar-benar kamu latih. Itu sebabnya atlet renang belum tentu bisa jadi pelari hebat, meskipun sama-sama olahraga. Tapi ada juga keahlian yang lebih dekat, jadi lebih mudah ditransfer. Misalnya, kalau kamu sudah bisa bahasa Spanyol, belajar bahasa Italia bakal lebih cepat karena banyak kemiripan. Jadi kalau kamu mau jago di sesuatu, fokuslah berlatih di bidang itu. Jangan berharap satu skill bisa langsung bikin kamu unggul di mana-mana. Keahlian bukan soal bakat alami, tapi soal seberapa banyak dan seberapa dalam kamu mau belajar. Prinsip keenam, kapasitas mental kita terbatas, gunakan dengan bijak. Otak itu bukan hard drive tanpa batas, ada kapasitasnya. Coba deh, kamu ingat nomor telepon berapa orang? Mungkin cuma beberapa, karena otak kita memang cuma bisa menampung sedikit informasi dalam satu waktu. Makanya, kalau kebanyakan input, bukannya pinter, malah pusing. Saat belajar sesuatu, terlalu banyak informasi sekaligus justru bikin sulit dipahami. Ibarat makan, kalau langsung dilahap semuanya, malah susah dicerna. Yang benar, kamu harus pilah dan atur dengan baik. Fokus ke hal yang paling penting dulu, biar otak bisa mengunyah satu persatu tanpa kewalahan. Cara terbaik, sederhanakan informasi dan susun dengan logis. Pakai catatan, mind map, atau cerita buat menghubungkan konsep biar lebih gampang diingat. Jangan maksa otak kerja rodi dengan multitasking terus-menerus. Kalau mau belajar lebih efektif, atur ritme, fokus ke satu hal, dan beri waktu buat otak bernapas. Prinsip ketujuh, keberhasilan lebih mengajarkan daripada kegagalan. Kamu pasti sering dengar, belajarlah dari kegagalan. Nggak salah sih, tapi kalau dipikir-pikir, belajar dari keberhasilan jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kegagalan cuma ngasih tahu apa yang nggak berhasil, tapi keberhasilan ngasih tahu apa yang benar-benar bekerja. Bayangin kamu lagi belajar masak, kalau makanannya gosong, kamu cuma tahu, oh ini kelamaan di wajan. Tapi kalau hasilnya enak, kamu tahu bahan yang pas, cara masak yang tepat, dan bisa ulangi lagi dengan lebih percaya diri. Makanya, belajar itu paling efektif kalau ada tantangan yang pas. Kalau terlalu gampang, kamu nggak berkembang. Kalau terlalu sulit, kamu malah frustrasi. Studi menunjukkan, tingkat kesulitan ideal buat belajar itu sekitar 85% berhasil, 15% gagal. Jadi, tantang diri sendiri, tapi jangan sampai bikin mental down. Intinya, jangan terlalu terobsesi dengan belajar dari kegagalan. Rayakan keberhasilan, pahami apa yang bikin berhasil, dan ulangi sampai kamu benar-benar menguasainya. Prinsip ke-8, kita lebih baik dalam berpikir dengan contoh daripada dengan teori. Otak manusia itu suka hal konkret. Teori memang penting, tapi kalau nggak ada contoh nyata, seringkali cuma jadi konsep yang numpang lewat di kepala. Makanya, belajar sesuatu bakal lebih gampang kalau ada ilustrasi, cerita, atau pengalaman langsung yang bisa dikaitkan. Coba deh, bayangin kamu belajar hukum gravitasi. Kalau cuma baca rumusnya, mungkin terasa abstrak. Tapi begitu kamu ingat apel jatuh dari pohon, atau ngebayangin gimana rasanya jatuh dari ayunan,
konsep itu jadi lebih nyata. Sebagian besar dari kita nggak belajar dengan menghafal aturan, tapi dengan melihat gimana aturan itu diterapkan. Misalnya, kamu nggak benar-benar memahami cara mengemudi cuma dari buku teori, tapi dari latihan langsung di jalan. Jadi, kalau kamu mau lebih cepat memahami sesuatu, cari contoh yang relevan. Semakin nyata, semakin mudah otak kamu menyerapnya. Kalau nggak ada contoh, buat sendiri. Hubungkan konsep dengan pengalaman pribadi atau sesuatu yang familiar. Dijamin, belajar jadi lebih seru dan nggak gampang lupa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.